Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dosen, Bapak Asep Raffiuddin beserta teman-teman semuanya. Saya Dewi Suryani, saya dari kelas RC2 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang membangun komunikasi dan disiplin kerja. Apa itu komunikasi dan disiplin kerja? Komunikasi dan disiplin kerja itu sendiri merupakan komunikasi yang efektif, dan kedisiplinan kerja memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan produktivitas dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Keduanya saling terkait dan mendukung, sehingga memperkuat satu sama lain. Selanjutnya, cara bagaimana keduanya antara komunikasi dan disiplin kerja berkontribusi. Yang pertama yaitu meminimalkan kesalahpahaman dan konflik. Contoh dari komunikasi yang efektif membantu mengurangi kesalahpahaman karena pesan yang disampaikan lebih jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Ketika komunikasi berjalan lancar, instruksi dan ekspektasi pekerjaan lebih mudah diterima. Nah, selanjutnya contoh dari disiplinnya. Disiplin kerja membuat setiap individu lebih bertanggung jawab dalam mengikuti arahan dengan tepat. Ini mengurangi potensi kesalahan dan menghindari konflik yang bisa muncul akibat kekeliruan atau ketidaksepahaman. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi tim. Dalam hal komunikasi yang baik memastikan bahwa semua anggota tim berada pada halaman yang sama, sehingga mereka dapat bekerja bersama dengan tujuan yang jelas. Hal ini mendorong kolaborasi yang lebih efektif. Selanjutnya, dalam hal kedisiplinan, menyelesaikan tugas membantu anggota tim merasa dihargai dan mendukung keberhasilan kelompok. Yang ketiga yaitu peningkatan dan kepercayaan transparansi. Contohnya, komunikasi terbuka meningkatkan transparansi dan membangun rasa percaya di antara rekan kerja dan atasan. Contoh dalam hal kedisiplinannya yaitu menunjukkan bahwa individu atau tim bisa diandalkan. Kepercayaan ini memperkuat hubungan antar individu dan mengurangi keraguan tentang kinerja. Yang keempat, pencapaian tujuan yang lebih cepat dan efisien. Contoh dari komunikasinya itu sendiri, komunikasi yang efektif memfasilitasi pembagian informasi yang tepat pada waktu yang tepat. Dengan ini, pekerjaan bisa diselesaikan lebih cepat dan prioritas yang perlu dikerjakan lebih jelas. Selanjutnya, contoh dalam hal kedisiplinan membuat pekerjaan tetap terorganisir dan terstruktur. Ketika semua orang disiplin terhadap waktu dan kualitas pekerjaan mereka, hasil yang diharapkan dapat dicapai lebih efisien. Yang kelima yaitu lingkungan kerja yang positif dan harmonis. Nah, contoh dari komunikasinya yaitu menciptakan suasana di mana ide-ide dapat dibagikan tanpa rasa takut atau ragu, dan setiap orang merasa dihargai. Ini berkontribusi pada atmosfer yang lebih terbuka dan inklusif. Nah, contoh dari kedisiplinannya yaitu hanya mencakup ketaatan terhadap aturan, tetapi juga sikap profesional dan rasa saling menghargai. Ketika semua orang menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik, hubungan antara rekan kerja pun semakin positif. Yang keenam yaitu pengembangan karir dan kepuasan kerja. Contoh dari komunikasi itu sendiri yaitu komunikasi yang jelas membantu individu memahami harapan yang dimiliki atasan atau kolega. Selanjutnya dari kedisiplinan itu sendiri yaitu mendorong individu untuk terus mengasah keterampilan dan menyelesaikan tugas dengan kualitas tinggi, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengembangan karir dan peningkatan kepuasan kerja. Dan yang terakhir, motivasi dan moral tim. Contoh komunikasinya yaitu meningkatkan semangat kerja karena setiap orang merasa terlibat dan diperhatikan. Ketika ada informasi yang jelas tentang pencapaian tim atau organisasi, ini bisa menjadi motivasi tambahan untuk bekerja lebih keras. Selanjutnya, contoh dari kedisiplinan itu sendiri yaitu menjaga kinerja juga meningkatkan rasa bangga terhadap pekerjaan yang dilakukan, yang berdampak pada semangat dan moral tim. Selanjutnya, studi kasus nyata mengenai membangun komunikasi dan disiplin kerja di rumah makan Dapur Rasa. Dapur Rasa itu sendiri adalah sebuah rumah makan yang terletak di pusat kota Jakarta, yang terkenal dengan masakan tradisional Indonesia. Rumah makan ini memiliki 50 karyawan, termasuk koki, pelayan, kasir, dan manajer.
Dalam beberapa tahun terakhir, rumah makan ini mulai menghadapi tantangan dalam hal komunikasi internal antar karyawan dan disiplin kerja, yang berdampak pada kualitas layanan dan pengalaman pelanggan. Selanjutnya, masalah yang dihadapi oleh dapur rasa. Yang pertama yaitu komunikasi yang tidak efektif, seperti kesalahan pesanan dan layanan. Terkadang pesanan pelanggan salah karena kurangnya komunikasi yang jelas antara kasir dan pelayan atau antara pelayan dan dapur. Yang kedua, informasi yang tidak tersampaikan secara cepat, yaitu perubahan menu, promosi, dan instruksi khusus dari manajer sering tidak sampai. Yang kedua, disiplin kerja yang lemah. Contohnya, beberapa karyawan sering datang terlambat atau ketika mereka tidak bisa hadir, yang menyebabkan kekurangan staf di jam sibuk dan mengganggu kelancaran operasional. Lalu, beberapa pelayan atau koki tidak selalu mengikuti prosedur standar dalam melayani pelanggan atau menyiapkan makanan, yang mengarah pada ketidakpuasan pelanggan dan ketidakteraturan dalam kualitas pelayanan. Selanjutnya, tindakan yang diambil. Yang pertama, peningkatan komunikasi internal, yaitu sebelum jam operasional dimulai, manajer mengadakan briefing dengan seluruh karyawan untuk memberikan informasi terbaru tentang menu, promosi, dan prosedur operasional. Yang kedua, peningkatan kedisiplinan kerja, yaitu untuk memonitor kedisiplinan kehadiran. Rumah makan ini mulai menggunakan sistem absensi digital dengan fingerprint atau kartu absensi untuk mengawasi jam kedatangan karyawan dan mengurangi ketidaktepatan waktu. Yang ketiga, pelatihan karyawan. Dapur rasa mengadakan pelatihan bulanan untuk semua pelayan mengenai layanan pelanggan yang baik, termasuk berkomunikasi dengan pelanggan, menangani keluhan, serta prosedur standar dalam melayani pesanan. Yang keempat, memberikan penghargaan. Memberikan penghargaan kepada karyawan yang menunjukkan kinerja terbaik setiap bulannya, baik dalam hal kedisiplinan maupun kualitas layanan. Nah, selanjutnya ini hasil yang telah dicapainya. Yang pertama, peningkatan komunikasi. Dengan penerapan sistem POS yang terintegrasi, kesalahan dalam pemesanan berkurang karena pesanan langsung terinput ke dalam sistem dan dikirim ke dapur tanpa ada perantara yang bisa menimbulkan miskomunikasi. Yang kedua, peningkatan disiplin kerja. Dengan penerapan sistem absensi digital dan aturan kehadiran yang lebih ketat, kedisiplinan karyawan meningkat. Karyawan menjadi lebih bertanggung jawab atas waktu kedatangan dan kehadiran tanpa pemberitahuan berkurang. Yang ketiga, kualitas pelayanan yang meningkat. Pelatihan yang rutin dan peningkatan komunikasi antara tim telah memperbaiki kualitas pelayanan. Selanjutnya, intensif dan penghargaan telah memotivasi karyawan untuk bekerja dengan lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan suasana kerja dan semangat tim. Oke, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan mengenai membangun komunikasi dan disiplin kerja, yaitu ilmu komunikasi memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja tim di tempat kerja. Dengan memahami cara berkomunikasi secara efektif, mengatasi hambatan komunikasi, dan mengoptimalkan penggunaan berbagai saluran komunikasi, Anda dapat meningkatkan produktivitas tim secara signifikan. Komunikasi yang baik akan membawa tim menuju keberhasilan, meningkatkan kolaborasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis. Pulang dari pasar membeli ikan segar dibawa pulang. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.